Assalamualaikum, apa kabar Bu Sri? Waalaikumsalam Bu Latifah. Alhamdulillah hari ini saya lumayan sehat walaupun agak sedikit flu. Dan begini Bu Latifah, ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Bu Latifah. Baik, ada yang bisa saya bantu Bu Sri? Jika Bu Latifah berkenan dan tidak sibuk, bolehkah kita berbincang-bincang sebentar Bu Latifah? Tentu saja boleh Bu, kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih Bu. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya Bu? Begini Bu Latifah, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya bercerita dengan Bu Latifah, saya bisa mendapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan untuk mengatasi permasalahan saya tersebut. Baik Ibu, memangnya ada masalah apa ya Bu Sri? Jadi begini Bu, ada satu siswa saya yang apabila dalam mengikuti pelajaran, siswa tersebut tidak begitu semangat untuk mengikuti pelajaran. Bahkan tugas-tugas yang saya berikan pun sering tidak dikerjakan. Dan itu membuat saya merasa sedikit pusing Bu dalam menghadapi masalah tersebut, anak tersebut, begitu Bu. Baik Bu, memang masalah pembelajaran itu tidak akan selesai dengan dibiarkan saja ya Bu. Mengatasi masalah pembelajaran dan mencari solusinya adalah tugas kita sebagai seorang guru supaya tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan maksimal. Tadi Bu Sri bilang bahwa ada satu siswa yang kurang semangat dalam belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebabnya dari masalah ini, Bu? Sudah sih Bu, saya sudah pernah memanggil siswa tersebut dan menanyakan, mencari informasi tentang apa sih sebenarnya penyebab dari dia itu tidak mau memperhatikan pelajaran saya dan mengapa dia kurang semangat serta mengapa tugas-tugas sering tidak dikerjakan begitu Bu. Saya sudah pernah mencoba untuk berbicara dengan anak tersebut. Baik, Ibu. Lalu dari pengamatan Bu Sri tadi, mengapa siswa tersebut kurang bersemangat dalam belajar dan jarang mengerjakan tugas ketika mengikuti pelajaran Ibu? Dari hasil pengamatannya itu, mengapa Ibu? Iya Bu, jadi begini, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut itu tidak menyukai pelajaran bahasa Indonesia yang saya lakukan. Karena teks yang saya sajikan itu terlalu panjang, jadi membuat anak itu malas membaca dan kemudian terlihatlah dari ekspresi wajah dan gestur tubuhnya bahwa siswa tersebut tidak begitu suka mengikuti pelajaran saya dan karena dia sudah tidak suka dengan pembelajarannya membuat anak tersebut kesulitan memahami materi dan akhirnya apabila ada tugas tidak dikerjakan. Begitu Bu berdasarkan pengamatan saya. Baik, Bu. Memang pelajaran menjadi susah jika siswa kehilangan semangat ya, Bu ya, apalagi motivasi juga dalam belajar. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Sri harapkan yang ada pada siswa Ibu tersebut supaya siswa tidak kehilangan semangat dalam belajar dan mendapatkan motivasinya kembali, Bu, dalam belajar di kelas? Tentu saja saya mengharapkan murid saya tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, Bu, seperti murid-murid yang lainnya, supaya anak tersebut termotivasi dan bisa semangat kembali dalam mengikuti pembelajaran di kelas saya. Baik, kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Sri lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid Ibu tersebut, Bu? Oh iya, jadi begini Bu, berdasarkan pengamatan saya dan juga saya mulai merefleksi diri nih Bu setelah menghadapi siswa tersebut. Ternyata saya kurang
menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak-anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi mungkin hal yang akan saya lakukan untuk memotivasi belajar murid adalah dengan misalnya menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, kemudian juga memperbanyak ice breaking, serta memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya, semangat belajar bersama saya. Mungkin itu Bu yang akan saya lakukan. Baik, Bu. Kira-kira apakah ada, Bu, metode yang pernah Ibu lakukan dan pernah berhasil ketika pembelajaran di kelas Ibu? Metode yang pernah berhasil yang saya terapkan ada sih Bu, ada. Jadi metode yang pernah saya lakukan itu contohnya saya membuat ice breaking dengan permainan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukan permainan pesan berantai secara berkelompok dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai, yang secara otomatis siswa tetap membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik permainan atau game sesuai materi pembelajaran. Dan hasilnya seluruh siswa terlibat aktif dalam permainan tersebut, terlibat aktif dalam pembelajaran, dan pembelajaran bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Luar Begitu, biasa ya Bu Sri, dengan metode yang Ibu lakukan sangat menginspirasi dan bisa saya ATM Bu. Baik Bu, jika kita rating itu dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Sri, seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar siswa atau murid Ibu Bu? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya itu antara 8 sampai 9 lah. Baik Bu. Selanjutnya, apa saja rencana yang akan Ibu Sri lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Bu? Rencana yang ingin saya lakukan adalah saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan minat dan bakat siswa tentunya. Kemudian juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang menarik seperti pesan berantai yang tadi saya ceritakan tadi Bu. Kemudian juga saya akan mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran, baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai pendidik. Mungkin itu Bu yang akan saya lakukan. Baik Bu, terkait dengan rencana Ibu tersebut, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu Sri dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut Bu? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini ada kepala sekolah tentunya, rekan sejawat, dan tak lupa saya juga mengkomunikasikan ini kepada wali murid atau orang tua siswa, Bu. Kira-kira berapa lama Bu Sri waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya Bu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama ya Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan ya Bu ya. Iya Bu, baik. Butuh motivasi dan lain sebagainya dari sekolah dan rekan sejawat ya Bu. Ya Ya, betul. betul Bu Sri. Nah, kapan Ibu kira-kira akan memulai melaksanakan rencana Ibu tersebut Bu? Hmm, rencana tersebut ya mungkin secepatnya ya Bu ya, secepatnya akan saya laksanakan, akan saya terapkan agar murid segera mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan oleh murid dan berpihak pada murid maupun bagi pendidik seperti itu Bu. Baik. Nah, kemudian nih Bu Sri, komitmen seperti apa yang akan Bu Sri lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik Bu? Ya, insya Allah saya akan konsisten, Bu, akan konsisten menerapkan
rencana saya tersebut, konsisten dan juga terus-menerus belajar memperbaiki diri dalam pembelajaran dengan selalu mengupdate informasi dan berkolaborasi dengan teman sejawat. Selanjutnya berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat baik di sekolah maupun di luar sekolah saya, maksudnya rekan-rekan guru dari luar sekolah saya. Kemudian untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik, saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik, yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan murid-murid saya, sehingga kehadiran saya di kelas itu bisa selalu dirindukan oleh siswa-siswa saya, Bu. Seperti itu mungkin, Bu. Baik Bu Sri, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan Bu? Kalau di sekolah saya untuk dukungan sarana dan prasarana serta moral sudah saya dapatkan baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mereka sangat mendukung saya. Mungkin internal dari saya saja yang butuh dukungan agar tetap konsisten dalam menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai metode yang saya terapkan di kelas. Baiklah Bu, semoga rencana Ibu itu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu Sri setelah kita berbincang sana kemari sejenak tadi ngobrol bareng Bu bersama saya? Wah, Masya Allah sekali ya Bu. Dan saya merasa lega dan senang sekali nih Bu rasanya. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita hari ini Bu Baik Latifah. Ibu, padahal tadi Ibu sendiri ya yang memecahkan solusinya. Saya rasa iya ya, dengan secara tidak langsung saya menemukan solusi dari permasalahan saya setelah berbincang-bincang dengan Bu Latifah. Luar biasa sekali. Baik Bu, saya juga senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Sama-sama Ibu, semoga kita bisa terus saling berbagi, bisa kalau ada masalah lagi kita bisa kucing lagi ya Bu. Iya Bu. Sampai jumpa Bu Sri, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu Ya Bu, Latifah. sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Latifah. Waalaikumsalam Bu Sri. Alhamdulillah nih, senang sekali hari ini dapat berjumpa dengan Bu Latifah. Bu Latifah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Sri. Bagaimana kabarnya dengan Bu Sri? Alhamdulillah sehat Bu Latifah. Bu Latifah, bagaimana untuk hari ini? Kegiatan hari ini aman-aman saja Bu? Aman sih Bu, hanya saja ini ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Sri karena ada beberapa permasalahan yang saya hadapi di kelas. Oh, begitu ya. Ya. Boleh Bu, silahkan. Kalau boleh tahu, permasalahan apa nih yang sedang Bu Latifah hadapi di kelas? Begini Bu, saya kan mengajar di kelas 4 ya Bu. Nah, anak-anak saya itu sering tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran, sering gaduh, dan sering izin ke kamar mandi maupun izin mencuci tangan. Begitu Bu. Oh, begitu. Jadi untuk arah perbincangan kita hari ini, Bu Latifah ingin membahas tentang anak-anak Bu Latifah yang kelas berapa tadi, Bu? Kelas 4 Bu. Oh, kelas 4, anak-anak Bu Latifah yang kelas 4 yang kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran, kurang memperhatikan pembelajaran, dan sering izin ke kamar mandi dan mencuci tangan. Begitu ya, Bu? Betul Bu. Betul Bu. Jadi tujuan saya ini, saya ingin mencari solusi permasalahan di kelas saya tersebut supaya bisa fokus anaknya dan memperhatikan pembelajaran.
Karena kalau anak-anak tidak fokus dan tidak memperhatikan pembelajaran, nantinya tujuan pembelajaran jadi tidak tercapai dan anak-anak tidak dapat menerima dan memahami materi pelajaran yang disampaikan, Bu. Oh iya, iya betul Bu. Saya sangat memahami keadaan Bu Latifah ini. Nah Bu Latifah, sebelum kita mencari solusi, apakah Bu Latifah mengetahui kira-kira apa penyebab anak-anak Bu Latifah ini tidak fokus, tidak memperhatikan pembelajaran, dan juga sering izin ke toilet maupun izin cuci tangan? Kira-kira penyebabnya apa Bu Latifah? Kalau menurut saya, mungkin pembelajaran yang saya lakukan itu cenderung membosankan, Bu, bagi anak-anak. Jadi, Hmm. mereka mencari aktivitas lain yang dianggap menyenangkan bagi mereka, Hmm. begitu, Bu. Oh begitu. Jadi permasalahannya pembelajaran yang Bu Latifah lakukan cenderung membosankan ya Bu ya menurut anak-anak, atau bisa dikatakan kurang menarik bagi anak-anak, begitu ya Bu? Iya, Bu. Menurut saya mungkin penyebabnya itu yang membuat anak-anak kurang fokus dan kurang memperhatikan pembelajaran, Bu. Baik Bu. Kalau menurut Ibu, selain pembelajaran yang kurang menarik, apakah ada penyebab lain yang membuat anak-anak Bu Latifah jadi kurang fokus, kurang memperhatikan pembelajaran, dan sering izin ke toilet maupun cuci tangan? Ada tidak Bu penyebab lainnya? Mungkin ini kali ya, saya kurang memperhatikan kebutuhan belajar anak-anak. Jadi, metode pembelajaran saya kurang bervariasi, Bu. Oh, begitu. Nah, menurut Bu Latifah, dari beberapa permasalahan tadi, yaitu pembelajaran yang cenderung membosankan, pembelajaran yang kurang menarik, dan belum memperhatikan kebutuhan belajar murid, kira-kira apa solusi dari Bu Latifah yang Bu Latifah anggap cocok untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut? Iya, Bu. Ini saya mempunyai rencana, Bu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Jadi, pembelajaran tidak monoton. Juga menggunakan media pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Kemudian juga saya memberi speaking kepada anak-anak agar anak-anak lebih tertarik lagi untuk mengikuti pembelajaran, Bu. Wah, ide bagus sekali itu, Bu. Memang dengan menambahkan ice breaking itu bisa membuat anak-anak lebih tertarik untuk belajar, lebih bersemangat untuk belajar, dan bisa memfokuskan siswa kembali. Nah, selain rencana yang sudah Ibu sebutkan, kira-kira ada tambahan rencana lagi apa tidak, Bu Latifah? Baik, Bu. Selain rencana tersebut, mungkin saya juga akan membuat kesepakatan kelas. Dan kemudian saya akan membuat keyakinan kelas, Bu, agar anak-anak tertib dan fokus dalam belajar. Kemudian saya juga akan berencana untuk mengadakan kolaborasi pembelajaran dengan wali siswa. Jadi, sesekali mengundang wali sebagai guru tamu di kelas agar pembelajaran bisa lebih bervariasi, jadi tidak membosankan begitu, Bu. Wah, luar biasa sekali ini Bu Latifah rencananya. Kira-kira untuk dapat melaksanakan rencana Ibu tersebut, apa langkah-langkah yang akan Bu Latifah ambil? Langkah-langkah yang akan saya ambil diantaranya, saya mencari informasi tentang praktek baik pembelajaran, kemudian ada ice breaking yang menarik, baik dengan bertanya kepada teman sejawat maupun mencarinya di internet, Bu. Saya juga akan menyusun rencana pembelajaran dengan berdiferensiasi dan saya juga akan mempersiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran yang saya berikan. Saya juga akan mengkomunikasikan tentunya dengan kepala sekolah tentang rencana saya mengundang guru tamu. Iya, bagus sekali, luar biasa sekali loh Bu ini rencananya. Keren sekali.
kayaknya bisa saya ATM ini besok. Iya Bu. Rencananya keren sekali. Nah, Bu, terkait dengan rencana solusi yang sudah Ibu rencanakan ini sangat luar biasa. Namun, solusi ini juga tentunya membutuhkan sebuah komitmen, komitmen dari Ibu mestinya. Nah, kira-kira komitmen apa yang ingin Bu Latifah lakukan agar semua rencana solusi ini dapat berjalan dengan baik dan tentunya dalam kita berkomitmen kita juga tidak bisa sendiri nih ya Bu ya. Jadi kita juga memerlukan dukungan dari lingkungan sekitar. Nah, kira-kira komitmen apa dan dukungan apa yang Ibu Latifah harapkan agar rencana yang sudah Bu Latifah susun ini bisa berjalan dengan baik dan lancar? Baik Bu, untuk rencana solusi tersebut agar dapat berjalan dengan baik tentunya saya memang harus berkomitmen ya Bu, dan komitmen saya adalah tentunya kegiatan pembelajaran yang menarik harus dapat saya lakukan secara berkesinambungan, tidak hanya sekali waktu saja, dan tentunya Hmm. saya harus membuat perencanaan pembelajaran yang matang dan memperhatikan kebutuhan belajar siswa. Kemudian terkait dengan keyakinan kelas, nanti ketika ada anak yang melanggar, saya bisa menerapkan seketika restitusi Bu, Iya, sehingga segitiga restitusi iya, ya. anak-anak yang melakukan pelanggaran dapat bisa lebih bertanggung jawab. Kemudian Hmm. terkait dengan rencana guru tamu, tentunya saya juga butuh dukungan dari kepala sekolah karena tentunya jika kepala sekolah tidak mengizinkan, saya juga tidak dapat melaksanakan rencana tersebut, Bu. Kemudian dukungan dari wali siswa juga tentunya sangat saya butuhkan kesediaan wali siswa untuk berkolaborasi melaksanakan pembelajaran. Dukungan dari rekan sejawat juga saya perlukan. Ini kaitannya dengan berbagai praktek baik pembelajaran dan juga memberi masukan atas pembelajaran yang saya laksanakan di kelas Ibu. Wah, luar biasa sekali nih. Idenya luar biasa, komitmennya juga luar biasa. Merencanakan pembelajaran yang menarik, memberi ice breaking, bahkan sampai rencana mendatangkan guru tamu melalui kolaborasi dengan wali siswa. Wah, ini idenya sangat luar biasa. Boleh nih ya, suatu saat saya ATM ya Bu ya idenya Boleh ya. Ibu, monggo Saya Ibu. terapkan di kelas saya nih. Luar biasa sekali nih idenya. Jadi Ya Bu. Ibu dari datang ke saya, kemudian bercerita tentang keluh kesahnya terkait Ya. anak didiknya di kelas yang kurang fokus, kurang memperhatikan pembelajaran. Ibu juga sudah memaparkan penyebabnya apa, dan ternyata Ibu juga sudah memikirkan beberapa solusinya untuk sebuah Iya Bu. permasalahan yang ada. Dan ternyata solusinya luar biasa sekali. Ditambah lagi komitmen Ibu juga sangat luar biasa. Saya Terima yakin kasih. rencana aksi yang akan Bu Latifah lakukan ini pasti dapat berhasil mengatasi Amin. permasalahan siswa yang kurang fokus dalam pembelajarannya. Luar biasa Iya Ibu, sekali nih amin Bu Bu. Latifah. Terima kasih. Oke, jadi secara tidak sadar Ibu sudah beres nih permasalahannya. Iya ini Bu. Bagaimana? Masih resah atau masih resah apa masih ada yang dipikirkan Bu Latifah? Iya ini Bu. Ternyata setelah saya berbincang dengan Bu Eko, saya jadi merasa lega Bu. Tadinya saya kan merasa galau ya Bu Mm-mm. menghadapi anak-anak didik Mm-mm. saya. Dan ternyata setelah kita berbincang dengan Bu Sri, permasalahan saya jadi ditemukan solusinya ini Bu. Terima kasih sekali. Sendiri loh ya Ya, menemukan ya atas solusinya, arahan Bu luar Sri biasa Eko. sekali. Alhamdulillah saya juga senang ini Bu Latifah bisa menemukan solusi untuk Iya Bu. permasalahan yang sedang dihadapi. Ya Jadi Bu. sudah tidak gundah gulana lagi ya Ya, Latifah. alhamdulillah saya sudah plong Ibu. Saya Waktu eh, ya, ya insya kok Allah nanti nanti
Ya, Iya, Ibu. pokoknya nanti setelah diterapkan, saya pengen terus dikabarin Ibu perkembangannya dan dikirimi dokumentasinya tentunya. Siapa tahu nanti kegiatan yang Bu Latif terapkan di kelas bisa saya ATM untuk saya terapkan di kelas saya untuk motivasi belajar siswa-siswa saya. Begitu ya Bu Latifah? Iya Ibu, iya Bu Sri Eko. Nanti insya Allah kalau sudah saya terapkan akan saya share dokumentasi pembelajarannya dan nanti apabila ada hal-hal yang saya perlu kucing lagi dengan Bu Sri, saya juga akan Mm-mm. mengkomunikasikannya dengan Bu Sri Eko lagi. Terima kasih banyak ya Bu. Iya Bu, sama-sama, sama-sama Bu. Senang hati Bu juga berterima kasih sudah dipercaya untuk mendengarkan keluh kesahnya Bu Latifah. Ternyata dari sesi mendengar ini saya juga mendapat banyak ilmu dari Bu Latifah. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih juga ini kepada Bu Latifah. Iya Bu, sama-sama Bu. Bagaimana Bu Latifah? Apakah masih ada yang akan kita bahas lagi sekarang atau sudah cukup? Sudah cukup Bu untuk sementara, lain kali kita bisa berbincang lagi, disambung lagi di lain kesempatan Bu. Oke, baik Bu Latifah. Semoga sukses dengan semua rencana aksinya. Semoga anak-anak jadi tambah fokus dan tambah memperhatikan pembelajaran, sehingga nantinya tujuan dan hasil pembelajaran dapat meningkat tentunya. Terima kasih ya Bu Baik, Latifah. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, amin amin. Terima kasih doanya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.